Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Halo. Selamat Tuhan. Selamat tahun baru. Dalam di awal minggu pertama ini kita memasuki tahun baru 2021. Kita memiliki semangat yang baru, pengharapan yang baru. Mari kita awali ibadah pagi hari ini. Saya jemput saudara dipanggil berdiri. Siapkan hati kita.
Inilah ungkapan hati kami yang kami nyatakan di hadapan pagi hari ini Tuhan. Hanya rasa syukur dan terima kasih yang kami naikkan di hadapan Tuhan atas kemurahan-Mu yang sudah kami terima lewat perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, di mana Engkau melayakan kami memasuki tahun yang baru 2021 yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari atas segala keterbatasan kami, atas segala kemampuan kami. Itu sebabnya kami perlu akan Tuhan di dalam menapaki tahun yang baru yang masih menjadi misteri di dalam kehidupan kami. Kami rindu mempersembahkan hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin bertambahnya usia yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah tidak hanya usia kami yang bertambah, tetapi kesetiaan kami, kasih kami, pelayanan kami di hadapan Tuhan semakin bertambah-tambah, sehingga hidup ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Turunkan berkat-Mu lewat ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu untuk memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan. Apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan. Biarlah dalam tahun ini kehidupan kami lebih baik dari tahun sebelumnya dan semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu yang saat ini akan mengemban tugas yang mulia yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa, pelayan-pelayan perjamuan kudus, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, urapi kami, jika pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Tahun 2020 sudah kita lalui dengan jalan tahun yang baru, tahun 2021. Kita semakin percayakan kita kepada Tuhan. Setiap langkah, setiap perjalanan kita adalah kita serahkan, kita percayakan Tuhan pasti memberikan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Yesus ku percaya.
sangat indah dalam kehidupan kami. Kalau saat ini mungkin diizinkan masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19, tapi biarlah kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang ada ajaib dalam hidup kita. Sebab kasih setiamu nyata dalam hidupku. Aku diberkati. Sanggup menyediakan, Allah yang sanggup memberkati. Sebentar, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kita kasih Tuhan. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita, agar hidup kita boleh bentuk ubah hati ke Tuhan.
dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti dagingmu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Lihat mataku seperti matamu, panjangkan kasihmu, ku mau cari mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dapat kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, dalam menapaki tahun 2021 yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Segala puji hormat syukur hanya kepadamu Allahku Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami boleh berada di tengah-tengah terpaku yang kudus ini Tuhan, ini bukan oleh karena usaha serta kekuatan kami, namun semata oleh karena kasih kemurahan-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh Tuhan mengikuti ibadah Tuhan di tempat ini Tuhan, demi kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau telah menuntun kami, memimpin kami di dalam setiap perjalanan hidup kami dari tahun 2020. Tuhan, dengan penuh damai sejahtera, sekalipun yang harus kami lewati penuh berbagai macam tantangan dan rintangan, namun tidak mengurangi iman percaya kami kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang layak menerima segala pujian, kebesaran, kemuliaan bagimu Tuhan. Dan pada saat ini boleh kami rasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga semangat dan gairah kami untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan boleh menjadi nyata Tuhan. Terlebih pada saat ini kami Tuhan akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang memutuskan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap perjalanan hidup kami tidak akan terlepas daripada firman-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu lah yang menuntun kami, sehingga Tuhan di dalam menjalani hidup ini Tuhan kami tetap berpegang atas firman-Mu. Untuk itu Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk senantiasa memberikan Tuhan bimbingan, tuntunan, bahkan nasihat untuk kami, supaya perjalanan hidup kami tidak semata mengikuti keinginan-keinginan kami, tetapi kami belajar dan belajar mengikuti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Inilah merupakan doa kerinduan kami Tuhan, semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, walaupun saat ini sudah hari yang ketiga dalam masuki tahun 2021 yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Dan dalam kesempatan ini juga saya atas nama keluarga minta maaf bila mana tutur kata, tingkah laku, pelayanan keluarga kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Biarlah Bapak Ibu bisa memaafkan dan doakan terus supaya dalam tahun 2021 pelayanan kami, tingkah laku kami, perkataan kami, keluarga kami semakin boleh menjadi berkat. Puji Tuhan. Dan pada umumnya ketika orang memasuki tahun yang baru, segala sesuatunya minta baru. Sepatu baru, tas baru, pakaian baru. Itu tidak salah kalau kita mengenakan sesuatu yang baru, karena sesuatu yang baru itu sangat menyenangkan. Tidak ada orang yang mengenakan sesuatu yang baru itu dia menyesal. Dia pasti senang dengan sesuatu yang baru. Jangan hanya hal-hal yang bersifat lahiriah kita itu saja yang baru untuk mengikuti perubahan tahun yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Namun biarlah kita barui juga dengan hidup yang baru. Tidak hanya tahunnya yang baru, tidak hanya tasnya yang baru,
kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan dalam tahun ini, dalam minggu yang pertama dalam tahun 2021, saya memberikan tema Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sangat luar biasa. Kita bukan sembarangan orang yang menyertai kita. Bukan satpam. Dan bukan orang-orang yang dapat diandalkan untuk menyertai. Dan kita memahami bahwa siapapun, kalau itu manusia, segala sesuatunya itu terbatas. Tetapi yang menyertai kita itu pribadi yang tidak terbatas, mempunyai kemampuan, mempunyai kuasa yang tidak terbatas, yang melampaui segala akal pikiran kita. Itu sebabnya disebut Immanuel. Sangat luar biasa. Dia raja di atas segala raja, dia yang punya segala-galanya. Dia merendahkan diri, ingin menyertai kita, ingin mengawal kehidupan kita. Tetapi sebelum kita mendapatkan pengawalan atau penyertaan Tuhan, Tuhan ingin memperbarui kehidupan kita lebih dahulu. Jadi barang siapa yang ingin disertai Tuhan, harus lewat proses pembaruan. Tanpa lewat proses pembaruan, penyertaan Tuhan itu hanya impian. Penyertaan Tuhan hanya ilusi, hanya sebatas pemahaman tanpa lewat proses pembaruan. Nah, itu sebabnya dalam Injil Matius pasal 1 ini, ayatnya ke-21 ini berbicara masalah pembaruan, dan ayat 23 itu berbicara masalah penyertaan. Dan dua ayat ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi harus lewat proses pembaruan lebih dahulu, baru Tuhan menyertai. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini berbicara masalah pembaruan, penyelamatan dosa. Jadi dosanya dulu yang diselamatkan. Ya, itu berbicara masalah pembaruan. Lanjut. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebelum ayat 23 diawali ayat 21, penyelamatan dosa, pembaharuan kehidupan. Jadi hidup ini harus diperbarui kalau kita ingin mendapatkan penyertaan Tuhan. Karena dosa itu menjadi penghalang hubungan kita dengan Allah. Nah, itu sebabnya tidak dikatakan Immanuel lebih dahulu. Bukan berarti ayat ini disusun dengan akal manusia, enggak. Karena Alkitab ini terjadi hanya oleh karena tuntunan Roh Kudus yang memakai orang-orang yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ayat ini seperti ini bukan cara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Diselamatkan dulu dosanya, dibereskan dulu dosanya, diselesaikan dulu dosanya, baru mendapatkan penyertaan Tuhan. Dengan jalan dia menyelamatkan atau mengampuni, memberikan pengampunan lebih dahulu. Apapun latar belakang kehidupan kita, percayalah ketika kita percaya kepada Tuhan, semua masa kelam kita, masa gelap kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan, dan memang Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan masalah dosa
yang dilakukan oleh manusia, termasuk kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apakah yang disebut dosa itu? Lanjut dulu. Mungkin ada terpotong. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat ini kita baca, ini sangat penting sekali. Kadang-kadang orang yang disebut dosa itu hanya berzina, disebut dosa itu membunuh, sesuatu yang nampak, sesuatu yang kelihatan, itu yang disebut dosa. Tetapi Alkitab menyatakan apa yang dikatakan dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah dalam bentuk apapun. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah dosa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, landasannya adalah firman Tuhan. Di luar firman Tuhan kita berbuat dosa. Kita harus punya konsep yang berbeda dengan dunia ini. Jadi ukuran kita dosa atau tidak dosa adalah firman Tuhan. Karena setiap dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah, itu skala firman Tuhan itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu pun yang harus kita lewatkan dalam kehidupan kita. Harus dibereskan lebih dahulu supaya kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Tuhan itu pemurah, Tuhan itu maha kasih. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita, akan menyelesaikan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, sebabnya dalam setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita manfaatkan untuk terus kita mau datang kepada Tuhan, memperbarui hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Injil Matius diawali kitab Malaikat, itu latar belakangnya. Memang secara umum Tuhan itu menyediakan pengampunan bagi semua orang, karena kehadirannya bukan untuk satu bangsa, kehadirannya bukan untuk satu kelompok, apalagi individu, tetapi untuk semua bangsa. Menyediakan pengampunan untuk semua bangsa, itu secara umum. Tetapi secara khusus Tuhan juga menyediakan pengampunan bagi umatnya. Nah, itu sebabnya ayat tadi disebutkan menyelamatkan dosa bagi umatnya. Sebelum Injil Matius diawali kitab Maliaki. Nah, apa yang terjadi umat Tuhan dalam kitab Maliaki ini? Antara kitab Maliaki masuk Injil Matius itu memakan waktu 400 tahun. Dalam rentang waktu 400 tahun. Ini sangat luar biasa Alkitab kita. Jadi Maliaki dan Matius itu jangan dipikir begitu saja terjadi. Maka waktu 400 tahun yang disebut masa kegelapan. Kenapa disebut masa kegelapan? Karena Tuhan tidak berbicara kepada umatnya, baik lewat mimpi, lewat perbuatan, maupun lewat penglihatan. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan, tidak mau berbicara kepada umatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh umatnya sampai Tuhan tidak mau berbicara kepada umatnya? Baru dalam Injil Matius dia datang sendiri. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini latar belakangnya. Secara khusus untuk umat Tuhan yang mau dewasa kehidupan rohani. Jadi tidak begitu saja ini terjadi. Ada yang melatar belakangi kenapa Tuhan Yesus itu dilahirkan untuk menyelamatkan dosa bagi umatnya. Dari bagi umat. Umatnya kalau dulu disebut orang Israel, tetapi saat ini setiap orang yang percaya kepada Tuhan disebut juga Israel
Ternyata orang-orang yang dianggap mengenal kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, masih banyak orang-orang yang menyakitkan hatinya Tuhan. Ya, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam kitab Maliaki, sehingga Tuhan sampai tidak mau berbicara, tidak mau menampakkan diri, tidak mau memberikan penglihatan maupun lewat mimpi. Saat itu Tuhan itu berbicara bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, bisa lewat nubuatan. Dan itu sama sekali selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ini yang perlu diselesaikan supaya Tuhan menyertai. Maliaki pasal 1. Maliaki 1 ayatnya 6. Ada 4 hal. Saya berusaha untuk menyelesaikan ini, walaupun dengan cara yang cepat. Sebab kalau satu saya tidak selesaikan, kurang lengkap. Ada 4 dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam zaman Maliaki. Yang pertama adalah tidak menghormati Tuhan. Orang-orang percaya satu tidak menghormati Tuhan yang diwujudkan dalam memberi persembahan. Yuk kita baca ayatnya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apa lagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Yang pertama yang dilakukan oleh umat Tuhan satu, tidak menghormati Tuhan. Ya, kalau kamu itu menempatkan aku itu bapakmu, di manakah hormatmu? Berarti kita sebagai seorang anak itu harus hormat kepada bapaknya. Kalau kita memanggil dia itu bapak, di manakah hormat kita kepada Bapa kita di surga? Ini dilakukan bukan jemaat saja loh, imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang mengerti, tetapi hanya sebatas mengerti. Tidak bisa menghormati Tuhan. Cara memberikan persembahannya kepada Tuhan. Persembahan apa? Binatang timpang, binatang buta. Dan dia katakan, kalau itu coba kamu persembahkan kepada bupatimu, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Kalau pejabat pemerintah yang ada di dunia itu perlu persembahan yang utuh, yang sempurna, apalagi Bapa kita di sorga. Ya, kalau kita mempelajari kitab Perjanjian Lama, itu ada hukumnya. Setiap persembahan dalam bentuk binatang itu harus sempurna, ya, tidak bercacat, tidak bercela. Itu kalau dalam imamat setiap persembahan itu harus dipilih yang terbaik. Tapi biar demikian pada zaman Maliaki, yang buta, yang pincang, ya, itu yang dipersembahkan. Sampai Tuhan berbicara seperti ini, kalau kamu itu menyebut aku Bapa, di mana hormatmu? Kalau kamu menyebut Tuhan, ya,
Aku ini Tuhan. Di manakah hormatmu? Ini yang dilakukan umat Tuhan. Tidak dapat menghormati Tuhan dalam memberikan persembahan. Persembahan itu bukan nominal. Kalau masalah nominal itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau berbicara masalah nominal, tapi berikan yang terbaik. Memberi yang terbaik itu adalah memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, tidak sebatas kita memberi. Jadi memberi kepada Tuhan itu dengan hati yang mengasihi. Itu kalau dalam bentuk materi. Ya, beberapa waktu yang lalu bendahara menyampaikan, bendahara umum menyampaikan, kadang-kadang ada uang yang sudah tidak laku dipersembahkan kepada Tuhan. Itu saya tidak mengerti apakah salah ambil atau memang bisa disengaja. Sudah zamannya di Ponorogo dipersembahkan. Itu mungkin salah ambil, mungkin saja. Ya mudah-mudahan salah ambil, tidak sengaja. Nah itu sebabnya setiap persembahan itu harus dipersiapkan dari yang terbaik. Itu kalau dalam bentuk materi. Tetapi Tuhan itu menghendaki lebih daripada itu, yaitu hidup kita. Memberikan hidup ini, hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan yang sejati. Kalau kita tidak bisa mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu namanya orang yang tidak bisa menghormati Tuhan. Anak Tuhan yang tidak bisa menaruh hormat kepada bapaknya, karena bapak kita adalah bapak yang kudus. Jadi anak-anaknya itu harus memberikan, mempersembahkan hidup ini kudus di hadapan Tuhan. Ya, dalam tahun 2021 ini kita persembahkan hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, langsung saja yang kedua adalah masalah pernikahan. Jadi masalah pernikahan itu tidak hanya sekarang ini. Masalah pernikahan adalah masalah dari zaman ke zaman. Dan itu menjadi perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya sangat disayangkan loh ya. Walaupun kita ini ibadah sekarang ini kan 2 kali. Tapi namun namanya suami istri itu kan sebaiknya ibadah itu kan bareng. Jadi menerima firman Tuhan itu tidak sepenggal, tidak hanya yang satu. Nanti siang saya menyampaikan beda lagi. Saya menyampaikan bukan masalah pernikahan. Ya kalau pagi ini Tuhan menghendaki saya berbicara masalah pernikahan, ya Pak. Kan namanya pernikahan itu kan 2 orang. Kepala dengan tubuh itu seharusnya tidak terpisahkan. Walaupun ibadah kita tuh 2 kali nanti siang, yang penting kan ibadah, tetapi namanya suami istri sebaiknya itu harus jadi satu. Apalagi kalau saat ini berbicara masalah pernikahan. Jadi masalah pernikahan itu dari zaman ke zaman. Tidak hanya sekarang ini, sudah dulu. Dan ini menjadi perhatian Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, mari kita baca ayat yang 15. Ya, pernikahan kita 2021 harus lebih baik. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Jadi anak-anak yang memiliki sifat ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri.
Jadi kebenaran ini dikhususkan untuk suami. Ya. Jangan tidak setia suami-suami terhadap istrinya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Banyak orang itu salah dalam konsep hidupnya masuk dalam pernikahan. Setiap orang yang masuk dalam pernikahan konsepnya supaya saya bahagia. Kan semua ingin bahagia. Mana yang salah menginginkan bahagia? Sebenarnya yang benar itu bukan menginginkan kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Kenapa rumah tangga seringkali terjadi persoalan, terjadi permasalahan, bahkan sampai berujung kepada perceraian? Ketika ditanya, saya dengan si Anda bahagia, dengan istri saya tidak bahagia, jika cari istri yang bukan mencari kebahagiaan, memberi kebahagiaan. Suami jangan menuntut istrinya untuk memberi kebahagiaan. Anda harus memberi kebahagiaan kepada istri. Istri jangan menuntut kebahagiaan dari suamimu, tetapi engkau harus memberi kebahagiaan kepada istri, suami. Kalau kita mempunyai konsep yang benar, konsepnya saja salah, itu sebabnya terjadi perpecahan, perselisihan, bahkan sampai perceraian. Saya ingatkan lewat firman Tuhan ini, Tuhan itu membenci perceraian. Sebenarnya ini tidak patut dilakukan oleh anak Tuhan, walaupun banyak anak Tuhan mengalami perpecahan dalam pernikahan. Kenapa? Karena tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti konsep pernikahan. Kenapa suami tidak puas dengan istrinya? Karena menuntut kebahagiaan. Bukan menuntut kebahagiaan, berilah kebahagiaan. Kalau masing-masing ngerti konsep pernikahan ini, tidak ada konslet di dalam rumah tangga. Tidak ada istilah perceraian dalam rumah tangga, karena ngerti apa yang dilakukan. Jadi bagi yang muda-muda ini yang belum masuk dalam pernikahan, jangan mencari kebahagiaan, memberi kebahagiaan. Sebelum Anda masuk dalam dunia pernikahan, harus mengerti. Selama belum bisa memberi pernikahan, jangan nikah dulu. Karena ini landasan sebuah pernikahan Kristen, bukan mencari, tetapi memberi. Jangan merasa kecewa ketika Tuhan sudah menyatukan kehidupan ini. Kita harus memperbarui. Yuk, tahun 2021 ini kita barui hidup kita, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan persembahan yang cacat, bukan persembahan yang tercela di hadapan Tuhan. Dan berikan pernikahan ini, pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan punya konsep ingin mendapatkan kebahagiaan, berilah kebahagiaan. Ini yang terjadi di dalam kitab Maliaki. Banyak perpecahan pernikahan pada saat itu. Nah, itu sebabnya Tuhan sampai berbicara, aku benci perceraian. Walaupun kalau masa pandemi ini semakin banyak, sampai antri pengadilan negeri, sampai antri ngurusi orang cerai. Ya, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita, apalagi kita juga ikut antri di sana. Untuk apa? Cerai. Aduh, memalukan. Yuk kita ubah konsep kita dalam tahun 2021 ini dalam pernikahan kita. Bukan mendapatkan, bukan menuntut, tetapi memberi. Kalau suami kita belum bahagia dengan kita sebagai istrinya,
Tahun ini kita ubah konsep kita, berilah kebahagiaan. Suami-suami yang belum membahagiakan istrinya, pulang dari tempat ini, bahagiakan istri mulai hari ini dan untuk seterusnya. Jangan menuntut, tetapi memberi. Itulah landasan pernikahan Kristiani. Yang ketiga, masalah waduh, tahun baru masalah 40-an. Lah saudara yakin apa enggak kalau ini firman Tuhan? Tapi kan sudah dikatakan dilandasi 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap pelanggaran firman Tuhan itu adalah setiap pelanggaran firman Tuhan itu adalah ini firman Tuhan atau bukan? Kalau bukan jangan dilakukan, kalau firman Tuhan lakukan. Karena tidak melakukan firman itu adalah dosa. Yang paling pasal ini. Saya ingin kita semua mendapatkan penyertaan Tuhan, tetapi ini harus diselesaikan dulu. Ini harus diselesaikan dulu. Ini yang terjadi dalam kita Maliaki. Ini latar belakang Injil Matius Tuhan hadir memberikan pengharapan bagi umatnya, karena kehadirannya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Setelah itu dia menyertai dosanya dulu, kesalahannya dulu diselesaikan, Tuhan akan menyertai kita. Ya, ayat 9 sampai 12. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap ke langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, supaya jangan pohon anggur supaya jangan dihabiskannya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Kalau jamin Maliaki seluruh bangsa, seluruh umat Tuhan tidak peduli dengan masalah ini. Nah, itu sebabnya Tuhan sampai berbicara, mengingatkan kepada umatnya. Nah, kamu sudah kena kutuk, kamu sudah kena tulah, hasil ladangmu sudah semakin berkurang, tetapi kamu tidak menyadari. Bawalah persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Pujilah aku, di mana aku akan mencurahkan berkatmu untuk kamu. Kalau kita mengakui bahwa ini kebenaran firman Tuhan, ya harus kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mengakui ini kebenaran, ini firman Tuhan, juga dilakukan. Gampang. Dan setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan adalah dosa. Kita perbaiki lagi tahun 2020. Ini masa yang sulit, masa yang sukar. Dan banyak alasan anak Tuhan ya untuk membenarkan dirinya sendiri, tetapi tidak memandang kebenaran firman. Tuhan sudah mengatakan, pujilah aku akan mencurahkan berkat. Kalau Tuhan yang memberkati kehidupan kita itu, Tuhan tidak melihat situasi dan kondisi. Dalam keadaan apapun, Tuhan itu sanggup untuk mencurahkan berkat. Selama ini kita ada sampai hari ini, itu adalah berkat Tuhan. Dan konsep anak Tuhan itu beda. Bedanya itu dan sesuai dengan firman Tuhan dikatakan berkat itu langsung duit 1 tahun turun dari langit. Nah, itu berkat. Kalau lewat proses pekerjaan, proses kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu sesuai dengan hukum alam, bukan berkat. Enggak. Kita ada sampai hari ini, itu adalah berkat Tuhan. Nah, yang keempat, yang terakhir masalah ibadah. Umat Tuhan saat itu sudah tidak menghargai ibadah lagi.
kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka lupa juga. Beginilah berbicara satu dengan yang lain. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kadang patut umat Tuhan percuma ibadah. Ini bukan orang yang gak percaya. Kalau orang yang tidak percaya mengatakan seperti itu, ya wajar. Kalau umat Tuhan mengatakan percuma beribadah, percuma berpakaian kain kabung, percuma untuk menguduskan diri, percuma memberi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang gegabah, orang-orang yang gak beribadah kepada Tuhan saja kok mujur hidup, kok lemu-lemu, ya, mungkin seperti itu. Ya, orang yang ada ibadah itu juga gendut-gendut, mengujur-ujur hidupnya. Loh, kita ini orang beribadah kepada Tuhan kok biasa-biasa saja. Ya, Tuhan akan memberi perbedaan. Tetap Tuhan akan memberikan perbedaan. Sebenarnya tidak patut diucapkan oleh orang percaya yang mengatakan percuma beribadah kepada Tuhan. Namanya orang yang percaya kepada Tuhan, hukumnya itu wajib ibadah. Dan ibadah itu mengandung janji, tidak hanya untuk hidup sekarang ini, tetapi juga hidup yang akan datang. Jangan hanya muncul di dunia ini, tetapi tidak muncul di dunia yang akan datang. Berkat ibadah itu ganda, double. Dan saya memperhatikan orang-orang yang setia dalam ibadahnya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terpelihara dengan baik. Keajaiban Tuhan selalu Tuhan yang nyatakan. Dan itu sebabnya jangan berkata percuma beribadah. Nah, ini sebabnya mari kita perbarui ibadah kita di dalam tahun 2021. Ada 4 hal ini yang harus kita selesaikan. Apakah kita sudah mempersembahkan hidup ini berkenan kepada Tuhan? Kalau belum, diperbarui tahun yang baru ini. Pernikahan kita, kalau selama ini menuntut kebahagiaan, kita ubah konsep kita, memberi kebahagiaan. Kalau selama ini kita tidak mengembalikan miliknya Tuhan, tahun yang baru ini kita mulai berubah. Ibadah kita berubah, baru jadi iman Noe. Diselesaikan dulu dosanya. Dosa ini menjadi penghalang. Baru iman Noe, Allah menyertai ketika dosanya sudah diselamatkan, dosanya sudah diselesaikan. Nah, kita akan lihat bagaimana orang yang disertai oleh Tuhan. Dan ini harapan kita semua. Dalam tahun 2021 ini semuanya mendapatkan penyertaan Tuhan. Dan orang yang disertai Tuhan itu sangat luar biasa. Kejadian 39. Ini orang yang disertai. Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Ada 2 hal yang kita perlukan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan membuat berhasil. Ini loh, orang harus disertai Tuhan sangat luar biasa. Tidak memandang situasi, tidak memandang kondisi yang ada saat ini. Itu jangan pandang corona, pandanglah Tuhan yang dapat menyelesaikan. Ya. Ayat 30 pasal 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kenapa Yusuf dibuat berhasil? Karena disertai Tuhan.
mana-mana sudah dibeli. Tetapi berbeda, walaupun dalam situasi yang sulit saat itu, ketika Allah itu menyertai, Allah itu yang membuat berhasil segala pekerjaan Yusuf. Lalu Yusuf dipercaya lebih besar lagi oleh Tuhan. Dan di Potifar saat itu rumah tangganya, usahanya, pekerjaan diberkati oleh kehadiran Yusuf. Ya, tahun 2021 ini. Jangan lihat masanya sulit, masanya sukar. Lalu mengatakan sampai kapan situasi dan kondisi seperti ini. Kita hanya terpancang dengan situasi, tetapi tidak memandang kebesaran Tuhan yang sanggup untuk membuat kita berhasil walaupun dalam situasi yang sulit. Dan Yusuf tidak hanya dibuat berhasil, tetapi dia juga menjadi berkat. Kehadiran Yusuf menjadi berkat bagi Potifar. Semua usahanya dibuat berhasil karena kehadiran Yusuf. Dimanapun kita berada saat ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita saat ini, biarlah di sana kita juga menjadi berkat. Banyak orang Kristen apa? Kita diberkati supaya menjadi gak hanya di apa ya. Tetapi diejawantahkan dalam kehidupan yang nyata. Ini orang yang disertai Tuhan dibuat Tuhan yang membuat berhasil usahanya, berhasil pekerjaan, berhasil karirnya, berhasil pendidikannya. Apapun status kita saat ini. Yang kedua, ya agak cepat sedikit. Apakah saya harus sampai selesai? Yang kedua, gak hanya berhasil usahanya, pekerjaannya, tetapi berhasil juga mengatasi setiap godaan. Ini orang yang disertai Tuhan. Nggak sepenuhnya berhasil usahanya sudah penuh, seolah-olah sudah ada di langit. Kan yang dibanggakan orang itu kan hanya ini. Tapi belum tentu loh. Justru orang yang sudah berhasil dalam usahanya nggak tahan dalam godaan. Tapi beda kalau orang itu disertai Tuhan. Tidak hanya berhasil dalam usahanya, tetapi berhasil dalam mengatasi setiap godaan yang ada. Ini yang kita temukan di dalam tahun 2021. Tuhan membuat berhasil dalam usaha kita, pekerjaan kita, studi kita. Tapi Dia juga buat berhasil kita dapat mengatasi setiap godaan yang ada dalam kehidupan kita. Seperti itu. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Wah, ini orang yang disertai Tuhan terlalu menolak perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan satu minggu sekali loh digoda. Alkitab mengatakan apa? Setiap hari ada godaan. Tapi Yusuf selalu menang mengatasi godaan. Banyak orang yang sukses, banyak orang yang berhasil dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam studinya. Tapi tidak tahan dengan godaan. Malah justru semakin diberkati, kadang-kadang itu malah aneh gitu. Lalu mengatakan disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan mampu mengatasi godaan. Karena Tuhan yang membuat berhasil. Gak hanya berhasil bekerja, berhasil dalam menyelesaikan setiap dosa yang kita lakukan, setiap godaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah di tahun 2021 iman itu nyata dalam hidup kita. Gak hanya membuat kita berhasil dalam usaha kita, pekerjaan kita, studi kita juga dibuat berhasil mengatasi setiap godaan yang ada. Dan setelah itu Yusuf semakin diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang nomor 2 di negeri Mesir, dibawa ke dalam kemuliaan Tuhan. Bukankah ini yang kita rindukan? Itu sebabnya mari kita persembahkan hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan. Pujikan pujian secara ini. Inilah kebesaran kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan.
Tuhan akan buang jauh-jauh dosa, kesalahan, perbuatan kita yang sudah kita perbuat di dalam tahun 2020. Dan Tuhan ingin memperbarui kehidupan kita hari ini. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosamu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosamu. Biarlah kami ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosamu. Biarlah Kau perhitungkan kesalahanmu. Betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Engkau panjangin lagi yang hancur. Haleluya, ku berterima kasih Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, biarlah pengampunan Tuhan memulihkan kehidupan kita pagi hari ini. Haleluya, betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Betapa besar. Saya dan semua yang berdiri, layak-layak berdoa kudus silakan kita berdiri. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu, lewat pengampunan-Mu, Tuhan. Dan memulihkan kehidupan kami saat ini. Biarlah di tahun 2021 ini kami memiliki kehidupan yang baru dan haleluya. Haleluya.
kami dalam keadaan yang berdosa. Engkau menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami lewat pengampunan-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami berbuat, cara khusus di dalam tahun 2021 yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan, biarlah pengorbanan boleh menguduskan kehidupan kami. Kalau Engkau dapati kehidupan kami tidak bisa memberikan persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan, pernikahan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami tidak mengembalikan apa yang seharusnya kami kembalikan, dan kami tidak menghormati ibadah. Biarlah Engkau memberikan pengampunan di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Dan di dalam tahun 2021 ini kami ingin memperkenankan hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Dan biarlah ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan hamba-hamba ke dalam tangan yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Kiranya Tuhan Engkau menguduskan kehidupannya dan berkati pelayanannya supaya boleh menjadi berkat. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja itu turunkan berkat-Mu di dalamnya. Jika kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani, ini adalah pecah-pecah tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah semua mendapatkan pelayanan berdahulu di sini? Jika ada yang tertinggal, tolong angkat tangan. Jangan satu pun yang terlewatkan dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Jika semua sudah, saya undang semua kembali berdiri. Mari kita angkat. Tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita hargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, karena hanya olehnya kita mendapatkan keselamatan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, ucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala kasih-Nya yang sudah dinyatakan lewat pengorbanannya. Hanya lewat pengorbanannya di atas kayu salib kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita mendapatkan pembaruan daripada Tuhan, sehingga iman baik itu nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
kehidupan kami kalau Engkau masih mengingatkan kami kepada di dalam tahun 2021 ini tidak hanya tahunnya yang baru, tetapi kehidupan kami yang baru, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih untuk bersekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kami kembali akan kebesaran kasih-Mu yang menyatakan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menyelamatkan kehidupan kami dan semakin memotivasi hidup kami untuk kami dapat mengasihi kepada Tuhan sebagaimana Engkau telah mengasihi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Bapak Gubernur. Ya, memang hari ini tepat Bapak Sutrisna berulang tahun. Secara pribadi, atas nama keluarga dan jemaat, saya menyampaikan lebih dahulu selamat ulang tahun Bapak Tris. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya masih mengingatkan kalau tadi disebut hari Rabu saja ibadahnya, besok sudah kembali ada ibadah doa di tempat ini. Dan hari Selasa masih di rumah untuk wanita lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Jangan abaikan setiap kesempatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan ada permintaan bantuan doa untuk bapak-bapak yang sakit maupun saudara Restia yang masuk rumah sakit Sawalmio sejak hari Jumat kemarin. Yang kita doakan sebagai penolong. Tidak ada punya yang lain, saya undang semua untuk baik berdiri. Kita pujikan mulia nama Tuhan. Nanti Ibu Gembala untuk mendoakan bapak seluruhnya yang berulang tahun hari ini. Sembah dan puji kami haturkan kepada Bapa. Pagi hari ini kami mempersembahkan anak kami Trisno yang hari ini sudah berulang tahun. Tuhan, kami serahkan dia di dalam tangan-Mu. Jadikan dia Tuhan majelis-Mu. Jadikan dia anak yang setia padamu Tuhan. Kami berseru kepada-Mu, jadikan dia Bapak yang baik, Bapak yang setia, Bapak yang sungguh-sungguh menghormat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat berkata apa-apa Tuhan selain terima kasih yang tak terhingga kepada-Mu. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu dengan istrinya Tuhan. Engkau memberkati pernikahan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan jadi contoh dan teladan bagi putra dan putrinya. Kami serahkan Teresia, kami serahkan Andika dalam tangan-Mu bersama istrinya. Teresia
selalu turun atas mereka, tidak akan pernah kekurangan, tetapi berlimpah Tuhan dengan berkat-berkat yang kami curahkan kepada. Terima kasih, terpuji namamu, terpuji namamu. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati mereka mulai hari ini dan sampai lama. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus Kristus doa kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan yang berulang tahun pada bulan ini. Kami serahkan untuk Bapak Gadot, kami serahkan untuk anak Rakel, kami serahkan untuk Bapak Bambang, kami serahkan untuk Ibu Yayu, untuk Yusuf Manggala, kami serahkan untuk Ibu Gembala, kami berdoa untuk Lydia Kurniawati, kami serahkan untuk Ibu Ana, kami serahkan untuk anak Feby, kami berdoa untuk anak Abner, untuk Bapak Parturu, untuk saudara kami Listia, untuk Denny, untuk saudara kami Andika ke dalam tangan-Mu. Kami turut bersuka cita untuk perpanjangan umur yang menganugerahkan dalam jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau menganugerahi perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, dan jadikan anak-anak-Mu yang semakin setia dan mengasihi Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kesehatan Ibu Gembala, Ibu Sudarmiasih. Kami serahkan untuk Ibu Yaya. Kami berdoa untuk saudara kami Listia yang saat dirawat di Sawaluyo. Demikian pula untuk Bapak Bambang, untuk Ibu Mistia ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa menjamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa belum Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Kami menyerahkan Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut. Biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Perbaikan tempat lahan parkir, kami serahkan dalam tangan Tuhan akan melengkapi semua biaya yang kami perlukan. Kami semuanya ini kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ajarkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah melayani pekerjaan-Mu pagi ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Berkati Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintahan yang ada di daerah bekerja sama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Kami serahkan para sukarelawan TNI Polri. Demikian pula tim medis dalam tangan-Mu dalam menangani orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan, Engkau campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pada akhirnya kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan di jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup dalam kekurangan. Anak-anaknya masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup perguruan tinggi. Berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai pada Natal Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.